Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Yulia Ardila Siregar. Saya dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Matematika. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengantar analisis real number subtema tentang interval bersarang pada teorema 2.5.2 sifat interval bersarang. Tonton videonya sampai habis ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang interval bersarang. Jadi, interval bersarang dikatakan bahwa barisan interval IN dengan N itu adalah bilangan asli, dikatakan bersarang jika berlaku rantai inklusi. Rantai inklusinya seperti ini. Jadi, maksudnya di sini adalah indeks yang lebih kecil akan memuat selalu indeks yang lebih besar gitu. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini ada ilustrasi. Jadi di sini jika yang ini I1 itu adalah batas di ujung-ujungnya akan menjadi A1 dan di sini akan jadi B1. Dan yang menjadi I2-nya itu adalah yang di sini A2 dan B2. Nah, begitulah seterusnya. Maka di sini jika indeksnya semakin besar maka dia akan semakin kecil gitu. Ada yang mempunyai irisan dan ada yang tidak mempunyai irisan. Nah, di sini kita akan melihat ada nggak suatu interval bersarang yang bisa menjamin dia itu mempunyai irisan dan mempunyai titik persekutuan yang sama gitu. Jadi di sini kita menggunakan teorema 252 tentang sifat interval bersarang. Yang jika suatu barisan IN, N itu N dengan N elemen bilangan asli merupakan barisan interval bersarang yang tertutup dan terbatas. Maka di sini kita dapat suatu bilangan C dengan elemen bilangan real sehingga C ini adalah irisannya atau common point-nya atau elemen dari si N untuk setiap N elemen bilangan asli. Nah, karena di sini katanya adalah terdapat, ada kata terdapat, berarti kita di sini harus mempunyai dugaan. Kita harus memperlihatkan siapa sih sisi ini sebenarnya gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan ilustrasi. Nah, di sini kita karena di sini katanya sudah ada tertutup dan terbatas, kita udah tahu nih dia tertutup dan terbatas. Maka di sini kita bikin A1, B1 dan di sini A2 dan di sini B2. Begitu juga seterusnya sampai di sini AN dan sini BN. Karena di sini katanya tadi kan tertutup dan terbatas gitu. Jadi, nah, di sini karena kan kita sudah tahu nih tertutup dan terbatas, maka di sini A1 dan B1, di sini A2 dan B2 dan seterusnya sampai di AN, ini juga seterusnya sampai dengan BN. Jadi di sini karena kita tertutup dan terbatas, maka batas kiri ke sini, batas kanan ke sini. Jadi dugaan kita di sini akan ketemulah di satu titik ini. Nah, titik yang ini itu akan dinamakan dengan namanya sisi. Nah, dugaan kita adalah kalau di sebelah kiri kita menggunakan barisan si AN, maka di sini adalah si supremum AN. Nah, akan sama dengan kalau kita menggunakan si kanan itu akan menggunakan si barisan si BN, maka di sini adalah infimum si BN. Nah, inilah dugaan kita tentang sisi gitu. Ini intuisi kita mengatakan teorema itu seperti ini gitu. Setelah tadi sudah secara intuisi, kita akan di sini akan memberikan bukti formalnya. Nah, di sini kita akan menunjukkan terdapat sisi itu adalah elemen bilangan real sehingga sisi ini akan terdapat di interval ini AN dan BN untuk setiap n bilangan asli. Jadi di sini kita akan menggambarkannya dulu atau ilustrasinya. A1 menjadi yang paling kecil dan B1 menjadi yang paling besar. A1 akan lebih kecil daripada A2 dan B2 akan lebih kecil daripada B1. Nah, di sini AN, di sini BN. Ini seterusnya. Nah, di sini
Karena sini IN merupakan interval bersarang, maka IN ini indeks yang lebih kecil akan memuat di indeks yang lebih besar gitu. Untuk setiap N bilangan asli. Maka di sini si AN ini akan menjadi batas atas bagi B1 atau si AN ini akan lebih besar sama dengan dari akan lebih kecil daripada B1. Nah, di sini AN karena di sini IN merupakan interval bersarang, maka si IN ini ingat ya, interval lebih kecil akan memuat di interval yang besar untuk setiap N bilangan asli. Jadi di sini AN ini akan lebih kecil atau sama dengan B1 atau si AN ini nanti akan menjadi batas atas bagi B1. B1 akan menjadi batas atas bagi si AN. Nah, di sini AN ini akan lebih kecil atau sama dengan B1. Tuh. Nah, kalau kita di sini dia sudah mempunyai batas atas, kalau berdasarkan sifat kelengkapan bilangan real, maka supremum itu ada gitu. Jadi supremumnya ini itulah yang kita misalkan tadi sisi gitu. Kita misalkan sisi ini adalah supremum dari si AN. Maka si AN ini akan lebih kecil atau sama dengan si untuk setiap N bilangan asli. Di sini kita akan menunjukkan sisi ini akan lebih kecil dari lebih kecil atau sama dengan BN untuk setiap N bilangan asli. Kalau kita mau menunjukkan bahwa kalau kita ingin menunjukkan di sini berarti kita akan mendapatkan si AN akan lebih kecil atau sama dengan sisi dan lebih kecil atau sama dengan si BN. Yang ini kita sudah punya, yang ini, maka di sini yang ini kita akan menunjukkan sisi itu akan lebih kecil atau sama dengan BN. Kita akan menunjukkan ini. Caranya adalah ambil sembarang N untuk bilangan asli. Kita sudah ambil ini, N1 gitu. Berarti kita sudah mempunyai nilai. Jadi, jika kita bisa menunjukkan si BN ini adalah batas atas bagi si AK, AK ini sama dengan AN, tapi saya ganti biar tidak rancu aja gitu, biar bisa kita membedakan gitu. Tapi ingat jangan terpacu sama simbol, ini akan sama aja. Maka di sini adalah sisi ini akan lebih kecil dari si BN atau sisi ini adalah supremum. Jadi kita di sini akan menunjukkan si N akan lebih kecil atau sama dengan K itu bagaimana, jika si N itu lebih besar dari K itu bagaimana. Nah, yang pertama di sini kita akan menunjukkan jika si N ini akan lebih kecil dari si K, maka kita akan punya si AK ini akan lebih kecil atau sama dengan BK, dan si BK ini akan lebih kecil daripada si BN. Dengan ini inklusinya, maka si BN ini akan menjadi batas atas bagi si AK gitu. BN ini akan menjadi batas atas bagi si AK. Maka di sini kita dapat simpulkan bahwa sisi ini adalah lebih kecil atau sama dengan si BN gitu. Yang kedua itu adalah si N itu akan lebih si N akan lebih besar daripada si K. Maka kita punya di sini adalah AK itu akan lebih kecil atau sama dengan AN, dan AN akan lebih kecil atau sama dengan BN. Ini sebagai inklusinya. Maka si BN ini akan menjadi batas atas bagi si AK. Maka di sini kita dapat si itu akan lebih kecil dari si BN. Maka di sini keduanya ini dapat kita buktikan yang sisi akan lebih kecil dari si BN gitu. Maka di sini kita dapat simpulkan bahwa terdapat sisi adalah supremum dari si AN, dan sisi ini akan terdapat di interval si AN ini untuk setiap N bilangan asli. Maka kita bisa dapat menunjukkan gitu loh, siapa sisi ini, itu tadi si supremum itu gitu loh. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa sisi ini adalah common point-nya dari si N, atau sisi ini adalah bagian dari si N atau bagian dari interval ini. Sehingga kita dapat simpulkan lagi bahwa si ini adalah common point-nya, dan dia mempunyai himpunannya itu tidak kosong. Itu dia di sini. Mungkin sampai di sini saja pembuktian tentang teorema 2.5.2 tentang sifat interval bersarang. Maaf jika ada kata-kata atau yang kurang jelas.
Saya Yantulia Ardila Siregar berterima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.